Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan dan rekan saya Pak Musin. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi pada rekan sejawat terhadap situasi pembelajaran di kelas. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, Pak Musin, selamat pagi dulu Pak Musin. Selamat pagi Pak Nah, Dedi. ini gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Nah, oke. Jadi kita nanti mau melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi sebagai langkah melaksanakan coaching supervisi akademik ya Pak Musin ya. Ya, siap Pak. Oke. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke langkah observasi atau pengamatan, kita melaksanakan dulu yang namanya pra-observasi dulu ya. Nah, ini kita sedikit ngobrol dulu mengenai nanti ke depannya, mengenai rencana ataupun rancangan pembelajaran dari Pak Musin itu kira-kira bisa nggak diceritakan? Ini nanti maunya bagaimana nih? Oke Pak, jadi gini Pak, untuk pembelajaran ini yang pada hari ini saya itu ingin mengajarkan materi tentang praktek ya Pak. Jadi tentang sistem pengabdian konvensional, khususnya itu di materi Pelatina Pak. Nah, itu tujuan utamanya gini, biar anak-anak nanti beasiswa itu mampu untuk memahami cara kerja dari sistem pengabdian secara menyeluruh, kemudian juga fungsinya udah tahu dan rangkaian alur pengabdiannya gitu Pak. Selain itu juga bisa untuk mendiagnosisnya Pak. Jadi kalau ada trouble itu persen yang sering terjadi permasalahan itu bagian apa, itu biar anak-anak bisa tahu. Kemudian juga kalau misalnya itu yang pengabdian tidak stabil itu bisa langsung dibenarkan dan tahu untuk langkah-langkah perbaikannya itu dari mana sampai kemana itu tahu dulu. Oke, siap, bagus. Ini kalau kita bayangkan itu sudah ada peta konsepnya. Oh, dimulai dari pertama begini. Nah, itu bagus sebenarnya Pak. Yeah. Jadi ada mungkin dari saya mengamati ada dua aspek ya. Jadi pertama mengenai pembelajaran yang ataupun pemahaman mengenai teori dari materinya. Kemudian dilaksanakan setelah teori itu adalah pemahaman melalui praktek atau diagnostiknya atau kognitif. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke yang lain dulu ini. Nah, ini mengenai pengalaman Pak Musin ini kira-kira. Pada pengalaman menangani anak-anak. Ya, ini kan nanti kan kalau otomotif itu kan berarti kan dua metode pembelajaran ya, ada di kelas dan juga ada di bengkel juga, praktek namanya. Nah, dari pengalaman sebelumnya, ya, kira-kira adakah area pengembangan yang menurut Pak Musin perlu diperhatikan Pak ini dari mungkin siswanya atau metodenya atau mungkin kegiatan alur pembelajarannya kira-kira Pak? Gini Pak, kalau menurut saya itu salah satu aspek yang perlu ditingkatkan di siswa itu motivasi belajarnya Pak. Jadi anak-anak itu kalau saya pandang itu lebih cenderung gimana ya? Kalau teori itu mereka enggan atau ada malas-malasan sedikit lah. Ya. Nah, kemudian kalau mereka praktek itu semangat. Tapi kalau kita perhatikan kalau praktek saja tanpa didampingi dengan teorinya yang mana itu nanti juga mereka asal-asalan menambah beban dari praktek mereka sendiri semacam itu Pak. Dan kadang itu mereka ketika sudah sampai di bengkel sudah mau praktek itu kadang juga takut untuk mencoba karena dasarnya kurang, kemudian mereka cuma sekedar datang bukan masang, tapi ketika suruh dinyalakan takut, nggak tahu ini benar atau salahnya. Nah, semacam itu Pak. Ya, bagus ini. Jadi ada kemungkinan kalau garis besarnya ada dua kendala. Yang pertama mengenai motivasi belajar anak ketika dia harus memberikan pemahaman terhadap dirinya soal teorinya. Kemudian yang kedua adalah rasa mungkin kita bilang bukan takut tapi kurang percaya diri terhadap apa yang dilakukan oleh anak karena tidak tahu anak itu benar atau salah ya. Jadi wah ini bagus ini. Nah ini kemudian ini Pak Musin sudah tahu bagaimana kendala yang dihadapi kendala yang terjadi ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira untuk Pak Musin sendiri itu nanti adakah nggak sih cara-cara ataupun metode yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada tadi Pak Musin?
Nah, untuk ini saya ada gambaran ini Pak. Ya. Ada gambaran. Untuk pendekatan teorinya, saya punya gambaran itu pendekatan mulai pembelajaran yang lebih interaktif mungkin ya Pak. Jadi bukan, kalau sebelumnya kan saya lebih terkesan seperti metodenya ceramah ya Pak. Oh iya. Depan bercerita, terus gambar, rangkaiannya semacam itu. Nanti mungkin saya buat lebih interaktif lagi. Kemudian mungkin saya sisipi di bengkel nanti ketika masuk bengkel itu teori dulu. Oh. Jadi langsung bisa melihat dan mempraktekkan gitu. Kemudian harapannya nanti kalau anak-anak itu sudah di bengkel, sudah lihat komponen-komponennya, sudah bisa belajar, kemudian motivasi dirinya untuk meningkat pembelajaran itu lebih meningkat lagi. Semacam itu Pak. Ya, benar. Jadi kalau kita bayangkan memang sudah bagus ya ini. Iya. Praktek yang diimbangi dengan teori ataupun dibekali dengan teori terlebih dahulu supaya anak bisa paham nanti bagaimana alur ataupun kerja dari anak nanti sampai akhir praktek. Nah, itu tadi dari Pak Musim. Nah, tadi kita sudah bilang atau sudah membahas Pak Musim mengenai tadi mengenai apa itu pemahaman teori. Nah, kemudian coba untuk mengatasinya dengan pemahaman di awal sebelum melaksanakan praktek. Nah, kemudian Pak Musin tadi kan bilang mengenai siswa itu takut apabila ada sesuatu yang terjadi. Bahkan saya sendiri kan ketika mungkin kemarin anak-anak praktek itu sering terdengar suara ledakan, dadar itu. Nah, itu gimana Pak? Mungkin kok bisa seperti itu? Apakah itu karena ketakutan dari mereka yang melawan pengalaman salah dari praktek atau bagaimana ini Pak? Itu mungkin gini Pak, jadi mereka itu kadang ya karena teorinya belum begitu paham ya, belum apa ya, jadi mungkin salah satu atau salah dua itu kadang salah masak dan lain sebagainya itu. Kemudian itu nanti karena rencana saya juga biar mereka itu juga matang teori, matang prakteknya, nanti mungkin saya itu gambarannya ini memberikan pengantar awal, simulasi awal, gimana caranya ini masang yang benar, yang baik sesuai dengan SOP, sehingga nantinya pada waktu mereka dilepaskan untuk praktek itu tidak ada yang melakukan kesalahan yang sama gitu dari yang kemarin itu, sehingga mereka sudah tidak takut lagi untuk mencoba melakukan kegiatan praktek itu. Oke, ya bagus banget. Jadi selain pemahaman teori, kemudian praktek, ada lagi mengenai SOP-nya ya. Standar operasional prosedur dari kinerja ataupun job yang akan dilakukan. Nah, betul. Ya, jadi saya juga merasa itu memang sangat penting ya Pak. Baik, ya nggak cuma di pelajaran ini Pak Musin, mungkin juga pelajaran saya, pelajaran yang lain juga, terutama anak-anak SMK. Nah, ini kira-kira kan pasti ada Pak yang mungkin siswanya itu excitednya ada yang berlebih, ada yang cuma pasif ya kan, ikut numpang teman yang lain, apalagi itu nanti kan praktek itu kan berkelompok ya Pak. Nah, walaupun nanti ujian sendiri-sendiri. Nah, ini gimana Pak kira-kira mengatasi anak-anak yang dalam proses prakteknya itu terlihat mungkin agak sedikit pasif, kurang motivasi, masih pasif dan mungkin takut untuk mencoba, itu gimana ya Pak? Kalau yang saya lakukan itu gini Pak, jadi saya membagi anak-anak itu menjadi beberapa kelompok kecil ya, jadi antara 4, 5 sampai 6 orang. Nah, itu nanti saya bagi bukan berdasarkan absennya, tapi berdasarkan dari pengalamannya. Nah, yang saya cari dulu ini yang pengalamannya untuk membengkel itu siapa saja, itu saya cari, kemudian dijadikan dalam tanda kutip pentolannya. Kemudian yang lain itu nanti bisa ikut di kelompok-kelompok tertentu itu. Ya, diharapkannya nanti kalau sudah dalam anggota kelompok itu bisa saling support satu sama lain, yang bisa itu membantu yang belum bisa, kemudian yang kurang bisa ini bisa paling tidak itu tahu dulu. Kalau penjelasan dari gurunya masih kurang, ditambahi sama teman-temannya yang lain. Itu, jadi terkadang mungkin kita merasa bahwa mungkin motivasi dari guru itu mungkin bisa dipandang sebelah mata, tapi kalau motivasi dari teman sendiri mungkin bisa mendongkrak semangat belajarnya mereka. Terutama kalau sama guru mungkin malu-malu gitu. Tapi kalau sama teman mau belajar oke lah. Nah, terus ini jadi Pak Musi tadi sudah mengetahui
mau membuat metode supaya anak-anak bisa aktif semua, kemudian bisa paham mengenai teori dan juga praktek. Nah, kira-kira Pak Musin, untuk melaksanakan penilaian, kita kan harus tahu anak-anak itu nanti dalam pelaksanaan prakteknya anak itu sudah paham atau belum, kemudian tahu atau enggak ini benar atau enggak, itu gimana Pak untuk menilai atau mengamati siswa itu tadi sudah berhasilkah dalam pembelajarannya atau sudah pahamkah dalam pembelajarannya, itu bagaimana Pak? Kalau untuk itu nanti saya rencananya itu gini Pak, jadi setelah praktek latihan bersama itu nanti kita coba untuk latihan mandiri satu-satu, sekaligus itu sebagai bahan penilaian harian. Jadi nanti setelah siswa belajar sudah bisa itu satu kelompok itu sudah mencoba semua, kita coba nanti satu-satu untuk dilakukan penilaian harian, satu orang maju satu-satu semacam itu. Jadi kita bisa lihat sampai sejauh mana tingkat kepahaman siswa atau sampai sejauh mana tingkat keberhasilan dari siswa itu menyerap pelajaran yang kita sampaikan. Iya benar ya. Jadi setelah ada mungkin tadi belajar secara kelompok kecil, kemudian anak-anak kita berikan ujian ataupun penilaian mandiri ya berarti ya. Setiap anak maju satu-satu, kemudian kita nilai berdasarkan tingkat pemahamannya apakah sudah pas atau belum. Nah, itu sangat komprehensif berarti ya. Nah, melalui pendekatan praktis tadi. Jadi anak-anak bisa fokus terhadap kekuatan mereka. Jadi mereka tidak mungkin bisa teratasi dari ketakutan mereka. Mereka berani mencoba, kemudian anak-anak bisa lebih paham lagi, karena mungkin dari metode yang Pak Musin laksanakan tadi, mau tidak mau anak harus bisa paham mengenai teorinya, kemudian prakteknya yang dilakukan dengan sendiri. Nah, itu tadi. Nah, kira-kira dari yang sudah Pak Musin lakukan tadi ya. Jadi dengan pendekatan praktis yang lebih banyak dan fokus pada penanganan pada ketakutan anak-anak tadi. Nah, apakah Pak Musin bisa meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri siswa itu tadi Pak kira-kira? Harapannya nanti bisa Pak. Jadi dengan pendekatan yang ini harapannya nanti siswa itu jadi lebih nyaman untuk belajar, dan yang kedua lebih percaya diri. Jadi tidak ada rasa takut dalam hal mencoba itu, dan kemudian tidak ada rasa takut bahwa ini ketika saya hidupkan nanti terjadi ledakan atau apa. Jadi mereka lebih percaya dirinya ada. Kemudian karena itu timbul dari kepahaman di awal, jadi teorinya sudah paham dulu, kemudian juga pengaplikasiannya benar sesuai dengan SOP, jadi mereka timbul kepercayaan diri dan tidak ada rasa takut untuk mencoba hal-hal yang baru yang mereka dapat. Wah, ini bagus sekali nih Pak Musin ini ya. Jadi nanti dari rencana yang Pak Musin sudah mungkin rancang gitu dari awal sampai akhir mengenai pemahaman teori, kemudian pembekalan alur SOP-nya, kemudian diikuti dengan praktek, kemudian satu persatu melakukan penilaian itu tadi saya kira sudah sangat baik. Nah, nanti kita coba amati bersama-sama gitu. Saya juga akan melihat gimana Pak Musin nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas mengenai penerapan yang sudah jenengan sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan ada tambahan atau apa, nanti kita akan coba ngobrol lagi setelah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas dan di bengkel ya Pak Musin ya. Siap. Oke, semangat ya Pak Musin ya. Siap. Saya terima kasih banget Pak yang sudah membuka sedikit insight-insight baru, kemudian wawasan baru. Kemudian terima kasih atas masukan-masukannya. Jadi semoga harapannya nanti apa yang sudah saya bayangkan ini tadi, pembelajarannya sudah saya bayangkan ini bisa saya laksanakan, kemudian hasilnya juga bagus untuk anak. Wah, siap Pak Musin. Semangat terus pokoknya, kita coba langsung di kelas ya Pak ya. Oke, siap. Oke, yuk. Siap yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adalah kita kegiatan praktek kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, aman, tidak ada kendala, dan semuanya bisa mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya bisa digunakan pada kehidupan dalam sekolah. Ini tempat duduk siap, gerak.
Abdi Aziz, Adi, Andria Reza, Abdul, Ahmad, Al-Husin, Gus, Cahyo, Nis, Diri, Yamikola, Yas, Andika, Farel, Febrian, Febrianto, Ian, Indra, Luki, Nandana, Mandi, Raditya, Raffi, Rangga, Saktiawan, Rafikul, Vicky, Wahyu, Hujan, Wisnu, Yodi, Indra. Oke, sebelum kita mulai, ada yang mau disusahkan? Ya semua? Batuk film. Ini memang cuacanya kita sedang ya masa-masa peralihan ya, antara panas dan hujan. Kondisinya dijaga. Apalagi kemarin habis persami ya. Per Jumat deh. Jumat dan Sabtu ya kan. Nah, perbanyak minum air putih, perbanyak minum yang hangat, kurangi SCC ya. Apalagi yang di rumah biasanya lepas rebus itu. Terus ini ada beberapa yang kemarin itu izinnya sakit sama ada keterangan. Mas Reza, Adrian Reza, ingin nggak bawa Pak. Apa kemarin pacara ya? Pacara juga deh. Aduh, apa? Sakit apa? Sakit apa? Nggak bisa mulai. Ngantuk nih mas, ini mas. Yes. Sakit apa? Berani apa? Gak izin pak Vicky. Pak Febrianto. Pak Lipan pak. Lipan apa? Terus Indra, atau Pak, sakit apa? Lalu dia kita makan Wisnu, Pak, Yodi, oke. Nah, hari ini kita akan belajar mereview ulang sistem pengapian. Karena dari kemarin ketika kalian praktek, pas teori DNA sebenarnya Pak segera praktek Pak, segera praktek. Namun ketika praktek ada sebagian yang masih takut untuk nyetel. Yang kedua tidak mau mencoba. Yang ketiga wis nyoba, wis nyetel, murid di jos antara ini dan distributor sama. Pak, ini mendekat dulu. Dihidupkan dulu, dihidupkan dulu. Nuria siap gerak. Istirahat tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat praktek hari ini. Sebelum kita tutup, kita refleksi dulu ya dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Jadi kita sudah melaksanakan yang poin utamanya adalah yang jadi sorotan praktek Latina. Oke. Latina tadi ada beberapa kendala.
Apa boleh Mas Indra tadi kendala? Oh, Pak. Kendalamu apa tadi? Beda. Beda saya berdua. Tapi enggak ada. Hah? Posisinya balik, Pak. Posisi kebalik satu. Terus tadi starter ini. Aduh. Starternya berarti. Aduh. Lampunya Mas Indra. Nah, yang sebelum Mas Indra maju tadi, semua. Jualan barang trouble ya tadi. Di jualan. Nah, trouble apa Mas Jualan? Kabel di sini salah. Kabel di sini salah. Apa yang terjadi ketika kabel di sini salah pasang? Short, blow. Terus yang dilakukan apa? Setelah ulang. Setelah ulang atau dipasang sesuai urutan? Oh, ya. Tadi sudah tahu ya. Tadi sudah kita praktekkan satu-satu. Kemudian sudah ada trouble dan bisa ngatasi. Ya. Tidak sekedar ada trouble terus dibilang rumah orang. Bisa ngatasi di sini sudah tahu komponen-komponennya, sudah bisa bongkar, pasang selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Terus untuk minggu depan berarti kita putar job berikutnya. Yang platina berarti besok masuk job tato, ya masuk job tato. Terus yang katup masuk job nozzle, kemudian nozzle ke karbu ke distributor ke overhaul dan overhaul ke platina. Sampai situ ada yang perlu ditanyakan? Ya, oke. Berarti tugas kalian setelah ini silakan mengirimkan laporannya. Ya, sudah bikin video, sudah bikin foto tadi, silakan dikirimkan nanti untuk pembuatan laporan. Sampai situ ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada bisa disiapkan lalu kembali ke kelas ini. Bisa disiapkan, kemudian berdoa, masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kemudian saya gerak. Untuk menutup praktek pada hari ini, kita doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya gerak. Tanpa penghormatan berjalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya Deddy Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta, tepatnya di SMK Bhinneka Karya Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik teman ataupun rekan sejawat yang kemarin sudah dilaksanakan percakapan pra dan juga saat observasi di kelas pembelajaran bersama Pak Musin. Ini selaku rekan sejawat atau rekan guru yang berada di sekolah saya yang saya jadikan sebagai teman ataupun rekan yang di supervisi ataupun observasi. Nah, ini di samping saya ataupun di depan saya itu ada Bu Dina selaku pengajar praktik kelas 11616 CGP angkatan 11 Kota Surakarta. Nah, saya hafal toh ya. Oke, langsung saja gini Pak Musin, Bu Dina. Ya, ini Bu Dina biarkan mengamati dari dekat, ya. Pak Musin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi dan juga melaksanakan kegiatan observasi ataupun pengamatan di kelas. Ketika Pak Musin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Pak Musin. Iya. Nah, ini dari hal-hal yang sudah jenengan laksanakan, terutamanya pembelajaran di kelas yang kemarin. Sepertinya kemarin kita melaksanakan praktek ya, praktek di bengkel. Nah, kira-kira dari Pak Musin sendiri, adakah sesuatu yang perlu ditingkatkan dalam hal pembelajarannya atau mungkin dalam hal yang lain? Mungkin ada Pak Musin? Ya, gini Pak, kalau menurut saya Pak, menurut kacamata saya, pandangan saya itu sebenarnya pembelajaran itu sudah baik. Cuma kemarin itu saya rasa anak-anak itu masih kurang dalam memahami teori praktiknya. Okay. Jadi terkesan anak-anak itu
ketika di kelas itu minta segera praktek, tapi ketika dikasih pembelajaran praktek mereka itu masih agak loading. Belum ada ilmunya. Iya, gitu. Oke, jadi mungkin masalah bekal dalam pengamalan yang masih berkurang ya. Iya. Nah, semacam dan perlu itu, Pak. ditingkatkan. Nah, kira-kira dari situ Pak Musin, kita kan sudah tahu anak ternyata dalam hal teorinya itu masih kurang dan hanya sekedar ibaratnya waton mancal. Iya. Nah, waton mancal. Tahu benar atau tidaknya kan belum tahu juga anak murid. Ternyata ketika di kelas ketika sudah ternyata terjun di lapangan di bengkel, nah, anak-anak menemui kesulitan ya. Iya. Oke. Semacam itu. Nah, kendalanya. kemudian mungkin Pak Musin ada nggak kira-kira nanti kedepannya untuk meningkatkan hal tersebut? Nah, pemahaman dalam teorinya anak itu bagaimana Pak? Sebenarnya gini Pak Dedi, kemarin itu di awal itu saya sudah memberi mereka teori itu sudah saya kira cukup, sudah panjang lebar lah ya itu. Kemudian dengan berdasarkan materi teori itu kita kemudian alokasikan ke waktu praktek. Ternyata ketika praktek pun mereka masih kurang gitu ya. Yeah. Nah, mungkin besok itu saya punya gambaran itu gini Pak. Sebelum melaksanakan praktek itu kita berikan motivasi dulu, kita berikan teori dulu barangkali sekilas sehingga lebih merefresh dari materi-materi yang pernah disampaikan di kelas. Kalau semacam itu gimana? Iya. Jadi ada pengulangan kembali. Jadi istilahnya adalah memunculkan memori-memori yang dulu sudah kita ajarkan sampaikan di kelas ya begitu. Oke, baik. Bagus juga sebenarnya Pak ya. Iya, cuma nanti mungkin ada kendala juga Pak, karena kendala kondisi di bengkel itu kan ya kita tahu kondisinya banyak mesin-mesinnya ya itu. Kemudian dari hal yang terkendala mesin banyak itu, ruangannya sempit, kita nanti bisa nggak ya itu menyampaikan secara teorinya, namun anak-anak itu fokusnya ke kitanya, bukan ke mesinnya atau barangnya. Itu masih jadi ya pikiran saya juga itu. Berarti masih perlu meningkatkan kehadiran penuh anak, atau mindfulnessnya anak supaya nanti bisa fokus sama kita yang menyampaikan materi ya Pak ya. Iya semacam itu Pak. Berarti masih menjadi persoalan ya di situ ya. Kira-kira ada mungkin bisa kita bisa berandai-andai lagi mungkin. Nah, cara jitunya. Mungkin gini Pak, saya kemarin itu ada gagasan gini. Jadi kalau di kelas itu kan kita menerangkan di depan, kemudian anak-anak diminta untuk mencatat. Kemudian kalau di bengkel nanti mungkin saya caranya adalah menyampaikan materinya secara bentuk e-book atau materi web itu disampaikan di sebelum pembelajaran atau hari sebelumnya ketika anak-anak masih di rumah atau masih di pembelajaran sebelumnya itu sudah kita sampaikan dulu biar mereka mempelajari dulu, baru besok ketika pas pembelajarannya kita tinggal menyampaikan lalu mengulang sedikit demi sedikit itu. Jadi tinggal menambahkan hal-hal yang mereka belum paham aja. Jadi tidak ada kesan bahwa teori terus di bengkel di kelas teori, di bengkel juga teori, tapi kita tambahkan kesan bahwa ini pembelajaran ini penting karena kalau tidak dilewati dengan teori dulu kalian nanti prakteknya juga akan kesulitan. Mungkin semacam itu Pak. Apa tadi namanya? E-book, penyampaian e-book di rumah ya. Nah, jadi mungkin ada yang mungkin menjadi hambatan nggak Pak itu kira-kira? Kalau kan kita kan nggak tahu ya Pak ya. Kalau di rumah itu nanti kan anak kan juga di luar dari pengawasan kita juga. Nah, ada yang mungkin nanti ya interaktif dengan e-booknya. Kan ada juga yang mungkin anak-anak yang mungkin pasif juga. Karena di praktek juga kita lihat mungkin ada beberapa yang pasif juga kan. Nah, itu gimana Pak kira-kira untuk kita tahu anak itu ternyata melaksanakan apa yang kita sudah desainkan itu. Desainkan itu. Mungkin gini aja Pak, saya ada gambaran lagi nih menurut jenengan tadi. Jadi kalau kita bikinnya e-book itu kan kurang interaktif, kurang komunikasinya. Nah, mungkin ini ada saya gambarannya pakai kuisis itu aja. Jadi modelnya model kuis, tapi isinya teori sebenarnya itu.
Oh Tinggal iya. menggabungkan, misalnya ada kalimat yang kosong, kalimat yang rumpang diisikan semacam itu. Jadi nanti itu anak-anak secara tidak sadar itu adalah teori yang menguatkan prakteknya berbasisnya kuis. Oke. Nah, semacam itu Pak. Oke, multimedia juga Multimedia ada. dan interaktif lah intinya, interaktif juga. Oh semacam iya, itu. pemanfaatan dari platform Quizzes itu tadi Iya. ya. Oke, baik. Wah, ini menarik ini sepertinya. Nah, apakah itu nanti kedepannya akan itu Pak, pembuatan ataupun pemanfaatan Quizzes itu nanti bisa dijadikan sebagai alat evaluasi ataupun penilaian juga terhadap anak Pak kira-kira? Kalau evaluasinya tetap kita menggunakan evaluasi prakteknya, prakteknya. Jadi itu nanti di prakteknya kalau ada peningkatan pemahaman dari siswa itu berarti pemahaman materinya sudah baik. Tentunya semacam itu. Karena kalau pemahaman materi teorinya itu sudah kurang, nanti di prakteknya juga akan terkendala juga. Jadi tetap kita evaluasinya dilakukan sewaktu pas praktek itu aja. Oh iya, sewaktu pas praktek itu saja. Jadi mungkin Quizzes itu nanti hanya sebagai alat untuk memperkuat teori mereka. Itu saja ya. Tapi tetap untuk penilaian dan evaluasi kita laksanakan langsung di ketika praktek itu tadi ya. Oke, wah sebenarnya ini sudah menjadi referensi buat saya juga sebenarnya ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Muhsin ini kan sudah bagus sebenarnya di awal gitu. Bagus. Nah, itu kan kita kan sudah tahu Pak nanti kedepannya jenengan pakainya desain pembelajarannya pakai itu, penguatan materinya pakai Quizzes, kemudian evaluasinya tetap kita laksanakan di saat praktek. Terus kemudian untuk Pak Muhsin sendiri kira-kira dalam hal penanganan anak-anak yang mungkin dirasa masih kurang aktif dalam hal praktek, pasti kan ada ya Pak ya? Iya. Itu bagaimana Pak kira-kira? Nanti kita evaluasi dulu Pak. Jadi dari progres ini itu nanti sudah ada peningkatan atau belum. Kalau dirasa memang ada beberapa anak yang belum, kita lakukan segitiga restitusi itu. Jadi kita tanyakan dulu kenapa kok dari media yang sudah kita upgrade sudah kita upgrade, kemudian pembelajaran juga sudah kita perbarui lagi, kok ini masih ada yang kurang. Nah itu berarti kan entah itu ada kendala di penyampaiannya atau kendala di anaknya. Kita nanti evaluasi di situ dulu. Iya benar juga biar tidak ada miskomunikasi ke anak juga nanti. Ternyata kita mungkin kalau terlalu menilai dari satu sudut pandangan, seolah-olah kita terlalu menjustifikasi anak seperti itu. Ya, betul. Baik cukup bagus ya Pak ya dalam hal penilaian juga. Nah kemudian Pak Muhsin, pasti kan ada anak-anak yang dalam hal teori dan juga prakteknya itu ternyata bagus, ada yang baik dalam atau yang pandai dalam hal teori saja, ada yang pandai dalam hal praktek saja. Nah itu untuk mensinkronkannya itu bagaimana Pak? Ada yang mungkin levelnya itu prakteknya ternyata masih kurang. Nah itu gimana Pak kira-kira Pak? Nanti ini bagus ya Pak. Pertanyaan bagus ini. Nah saya malah kepikiran gini Pak. Dari pertanyaan Pak Panjenengan tadi, Pak Didi tadi, saya kepikirannya bikin nanti kelompoknya dibuat tidak seperti yang kemarin. Kita ubah lagi kelompoknya, kemudian kita bentuk kelompok yang diferensiasi. Jadi kita masukkan pembelajaran yang diferensiasi itu sehingga nanti ada anak yang kuat di teorinya, ada anak yang kuat di prakteknya, nanti bisa kita combine. Oh, berarti ada perubahan kelompoknya sesuai dengan mungkin hasil belajarnya anaknya. Pembelajaran evaluasi tadi, kemudian kita ubah kelompoknya. Jadi nanti anak-anak yang sudah di level menengah ke atas nanti bisa untuk membantu yang levelnya masih kurang juga. Oke, wah ini menarik nih. Ternyata muncul sampai situ juga ya. Saya sendiri nggak sampai situ sebenarnya. Oke, baik. Nah itu tadi kan dari Pak Muhsin. Nah sekarang mungkin sebenarnya kemarin kan saya juga sudah mengamati dari Pak Muhsin. Memang dari awal sampai akhir itu sudah cukup baik, cukup bagus juga dilaksanakan. Memang ada mungkin beberapa hal yang perlu kita tingkatkan juga, dalam mungkin itu tadi yang sudah Pak Muhsin sampaikan dalam hal pemahaman teori anak, kemudian keaktifan ataupun mungkin bentuk motivasi anak dalam praktek juga harus diimbangi dengan teori.
Nah, kemudian mungkin dari itu kan dari siswanya. Iya. Nah, mungkin kalau dari Pak Muhsin yang saya lihat itu kemarin mungkin ya Pak ya ini Iya. ada sedikit perlu peningkatan lagi nggih. Dalam hal mungkin kemarin agar anak itu bisa semangat dari awal sampai akhir kemudian menimbulkan mindfulness seperti keadaan penuh tadi, mungkin kemarin belum ada pelaksanaan ataupun pembuatan ice breaking biar anak-anak itu tertarik gitu. Iya, Nah, siap. jadi mungkin bisa lebih diberikan ice breaking yang bisa Ice membuat breaking kelas itu ya. anak-anak bisa lebih kembali fokus lagi toh antar ya konektivitas antara guru dengan murid juga bisa lebih terjalin lagi. Sama mungkin satu yang mungkin dari pengamatan saya kemarin itu ada dalam hal apresiasi gitu. Iya, Ketika anak mungkin sudah melaksanakannya dengan baik, terutama dalam hal anak-anak yang pandai dan juga pinter dalam praktek. Wah, ternyata dia sudah cepat prakteknya, teorinya juga hafal komponen-komponennya saat melaksanakan praktek. Nah, itu perlu mungkin apresiasi secara personal terhadap anak supaya nanti menjadi motivasi bagi anak dan juga bagi mungkin rekan-rekan yang lain gitu, biar lebih bersemangat lagi. Hanya itu saja sebenarnya Pak dari hasil pengamatan saya. Mungkin ya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan juga kita tingkatkan bersama-sama. Ini bukan maksud saya menggurui, bukan Pak. Jadi cuma terima kasih banget ini Pak Dedi. Jadi banyak sekali masukan-masukan dan ide-ide baru ini sehingga nanti bisa untuk pengembangan pembelajaran itu. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Pak Muhsin atas waktunya dan juga kerjasamanya. Semoga nanti kedepannya kita bisa sama-sama lah memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga memaksimalkan potensi anak. Siap. Ya, itu Terima aja. kasih, Pak Dedi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasamanya dan kita nanti mungkin akan lebih sering sharing-sharing soal Baik, pembelajaran di kelas terima Pak. kasih. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.